Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menanggapi instruksi Presiden Jokowi untuk melarang jajarannya untuk tidak melakukan acara buka puasa Ramadan 1444 Hijriah. Dan menurutnya buka bersama yang penting adalah sederhana. Gus Yahya menilai instruksi Presiden untuk tidak menggelar acara buka puasa adalah hal yang biasa. Jika ada buka puasa bersama sebaiknya dilakukan dengan cara yang sederhana dan sebaiknya dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu. Sebelumnya Presiden Joko Widodo minta jajarannya meniadakan kegiatan buka bersama selama Ramadan. Hal ini karena penanganan COVID-19 saat ini dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi. Jadi selama ini juga orang bikin buka bersama itu apa? Kalau bagi-bagi buka untuk fakir miskin, saya kira buka untuk fakir miskin, siapa saja buka untuk orang-orang yang terjebak macet di jalan, saya kira penting. Tapi orang fakir itu boleh apa ya sih? Ya, bagi-bagi aja, bagi-bagi. Kalau bikin seolah-olah kita jadi pesta besar buka makan-makan itu. Presiden Joko Widodo melarang pejabat dan juga pegawai pemerintah untuk melakukan dan mengadakan buka puasa bersama. Meski ditegaskan Seskap Pramono Anung, arahan Presiden ini hanya untuk para menteri dan juga kepala lembaga pemerintah. Namun publik terlanjur merespon dengan beragam tanggapan. Lalu benarkah alasan COVID-19 dan juga alasan kesehatan pasca penghapusan PPKM serta pengetatan COVID-19 menjadi alasan utama? Seberapa rawan penyebaran COVID-19 hari ini pada pertemuan masyarakat? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan Zoom epidemiolog FKM Universitas Indonesia Pandu Riono. Pak Pandu, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik, Pak Pandu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik, langsung saja ketika hari ini masyarakat sebagian besar sudah mendapatkan booster kedua, bahkan bagaimana, seberapa rawan, seberapa mengancam penyebaran infeksi COVID-19 jika kemudian itu menjadi salah satu alasan utama begitu tidak adanya buka bersama, Pak? Iya, jadi kalau alasan larangan buka puasa bersama itu dikaitkan dengan ancaman COVID, itu tidak tepat, ya kan? Karena apa? Karena sejak PPKM dihapus, itu artinya tidak ada lagi larangan untuk berkumpul untuk kegiatan masyarakat, termasuk buka puasa bersama. Baik ASN, baik pegawai pemerintah, baik penduduk biasa. Ya kan, jadi semuanya sama saja. Dan kenapa demikian? Karena kita sudah mengamati bahwa dari hasil survei yang dilakukan pada bulan Desember, Januari itu, ternyata nyaris 100% penduduk Indonesia di atas 1 tahun itu sudah mempunyai imunitas. Dan bukan hanya sudah mempunyai imunitas, tetapi kadar antibodinya cukup tinggi dan bisa diandalkan, terutama pada mereka yang sudah di booster. Nah ini jadi sebenarnya sejak larangan pencabutan PPKM sampai sekarang angka yang masuk rumah sakit atau meninggal itu rendah sekali. Jadi kita sudah berani menyatakan sebenarnya pandemi COVID-19 di Indonesia itu sudah terkendali dengan baik. Baik, artinya kemudian kekebalan kelompok, imunitas kelompok itu sudah terbentuk dengan baik begitu ya, Pak Pandu? Ya, ya betul sekali. Baik, Pak, kalau begitu kemudian apakah tepat ketika itu hanya disasarkan pada pejabat publik saja, pada ASN saja, mengingat jika soal COVID-19, penyebaran COVID-19 menjadi alasan, bukankah harusnya ditujukan kepada seluruh masyarakat begitu? Iya, jadi itu juga suatu orang jadi bertanya ya, kenapa kok hanya untuk ASN sebagai alasan untuk kehati-hatian? Ya, ini memang pemilihan alasan itu tidak tepat, ya. Jadi akan banyak menimbulkan pertanyaan. Walaupun tidak untuk masyarakat umum, untuk ASN atau untuk pejabat pemerintahan, ya kan. Jadi pejabat pemerintahan pun juga
tidak berani bilang tidak mau mengikuti. Tapi mereka pada umumnya bertanya kenapa alasan COVID yang dipakai, gitu kan? Oke. Walaupun sebenarnya mungkin alasan lain jauh lebih akurat. Misalnya tadi supaya menghindari buka puasa bersama yang berlebihan. Nah, itu tepat untuk supaya menjaga kehusukan bulan puasa, supaya semuanya buka puasa secara sederhana. Nah, itu tepat, tapi janganlah dikaitkan dengan COVID, itu sudah tidak relevan lagi. Oke, artinya juga rasanya sedikit produktif begitu ya narasinya, apalagi dengan pencabutan PPKM di akhir tahun kemarin, malah kemudian dibatasi apalagi untuk hanya kalangan terbatas begitu ya Pak Pandu? Betul sekali. Dan sebenarnya Indonesia sudah cukup layak untuk pemerintah, Presiden dalam hal ini, mencabut status kedaruratan kesehatan. Karena itu jauh lebih penting, karena kita ingin menjaga percepatan pertumbuhan ekonomi selama 3 tahun mengalami dampak yang tidak sedikit, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam usaha atau dalam sosial ekonominya. Baik, baik. Oke, Pak Pandu, terakhir ketika hari ini kita juga sudah membicarakan soal mudik, walaupun kemudian puasa baru berjalan 2 hari begitu, masalah cuti tadi juga kemudian sudah dibahas oleh Menteri Perhubungan, bagaimana mekanisme dan antisipasi kemacetan. Apa kemudian harus kita antisipasi sebagai masyarakat, harus tetap kita jaga walaupun secara kekebalan imunitas kita sudah cukup baik begitu, apalagi sudah booster 2 kali. Iya, jadi sudah booster 2 kali ya. Bagus kalau sudah booster, tapi ternyata kan kalau kita melihat angka statistik cakupan vaksinasi booster masih rendah. Ya, kalau menurut saya sih kita dorong saja penduduk sekarang untuk segera melakukan vaksinasi booster supaya nanti waktu mudik kita tetap bisa mempertahankan imunitas dan tidak ada masalah akibat penularan masih ada, karena penularan masih ada, tetapi karena sebagian besar penduduk hampir 100% mempunyai imunitas yang cukup tinggi, maka dampak dari penularan yang ada itu tidak terlihat pada peningkatan kasus yang dirawat di rumah sakit atau yang meninggal. Itu keberhasilan dari program vaksinasi. Nah, karena kita nanti 3 minggu lagi atau 2 minggu lagi akan siap melakukan mudik, ya kan, supaya segeralah melakukan vaksinasi booster. Bagi mereka yang belum melengkapi vaksinasinya, segera dilengkapi. Mumpung masih tersedia vaksin bagi mereka yang membutuhkan dengan gratis. Dan ini juga akan menjaga momen di mana transisi pandemi menjadi endemi, betul-betul kita bisa declare dengan pencabutan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Baik, baik. Artinya harapannya tentu adalah meski terinfeksi, walaupun kita tidak ingin, tentu ketahanan atau kekebalan imunitas ini sudah mampu melawan begitu ya. Akhirnya tidak kemudian menaikkan jumlah kasus yang ada dan tetap dengan kondisi yang ada saat ini. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Pandu Riono, epidemiolog FKM Universitas Indonesia, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak Pandu. Selamat malam.